Dedi adalah seorang pria muda asal Jakarta yang terlahir dalam keluarga miskin. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh tantangan. Ayahnya bekerja sebagai buruh kasar, sementara ibunya adalah seorang penjual makanan keliling. Mereka hidup serba kekurangan, tetapi Dedi selalu diajarkan untuk bekerja keras dan tidak menyerah. Meskipun demikian, hidup di ibu kota yang penuh persaingan ini membuat Dedi merasa hidupnya berjalan di tempat. Setelah lulus dari sekolah menengah, Dedi tidak bisa melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Ia kemudian membuka sebuah warung sate sederhana di sebuah gang sempit di Jakarta Selatan. Usahanya berjalan lambat, namun ia tetap bertahan. Meski ada sedikit pelanggan yang datang, keuntungan yang didapat seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dedi seringkali merasa lelah dan frustasi, melihat teman-teman sebayanya sudah mencapai kesuksesan besar, sementara ia masih di titik yang sama. Suatu malam, saat Dedi sedang meracik bumbu sate dan memikirkan bagaimana bisa keluar dari jeratan kemiskinan, seorang pria bernama Anton datang ke warungnya. Anton tampak berbeda dari pengunjung biasa. Pakaiannya rapi dan cara bicaranya penuh percaya diri. Ia memesan beberapa tusuk sate, lalu duduk di meja dekat Dedi. "Warung sate kamu sederhana, tapi ada potensi besar di sini," kata Anton sambil menikmati sate. Dedi tersenyum, merasa sedikit bangga, meski dalam hati ia merasa lelah dan kecewa karena usahanya belum membuahkan hasil yang cukup. Anton melanjutkan, "Saya bisa lihat ada sesuatu yang istimewa dari warung ini. Tapi saya tahu, kamu butuh lebih dari sekadar kerja keras untuk maju. Kamu butuh bantuan." Dedi menatap Anton dengan penuh rasa ingin tahu. "Bantuan seperti apa?" Anton berkata dengan suara yang lebih pelan, "Ada cara untuk meraih apa yang kamu inginkan, cara cepat, tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Tapi kamu harus berani mengambil langkah besar." Dedi, yang sudah sangat lelah dan merasa tidak ada jalan keluar, mulai tertarik. "Apa itu?" tanyanya, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Anton tersenyum, lalu menjelaskan tentang sebuah ritual pesugihan yang katanya bisa memberikan kekayaan dengan cepat, asal dilakukan dengan niat yang kuat dan keberanian untuk mengambil risiko. Ritual tersebut harus dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah lama diwariskan oleh orang-orang yang ingin merubah nasib mereka dengan cara cepat. Anton menjanjikan bahwa dengan kekayaan yang akan datang, warung sate ini bisa berkembang pesat dan bahkan lebih dari itu. Awalnya, Dedi menolak. Namun, rasa putus asa yang mendalam dan keinginan untuk mengubah hidupnya membuatnya akhirnya setuju. Ia merasa tidak ada lagi pilihan yang tersisa. Anton memberi petunjuk tentang bagaimana ritual itu dilakukan, dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Dedi harus mengorbankan sedikit daging sate yang telah ia buat, lalu mengikuti instruksi yang akan diberikan Anton pada malam hari. Pada malam berikutnya, Dedi mengikuti semua petunjuk Anton. Dalam hati, ia merasa takut, tetapi juga penasaran dengan apa yang akan terjadi. Setelah melakukan ritual tersebut, ia menunggu dengan cemas. Keesokan harinya, sebuah keajaiban mulai terjadi. Warung sate Dedi tiba-tiba ramai. Pelanggan datang dari berbagai penjuru Jakarta. Bahkan ada yang rela antre berjam-jam hanya untuk mencicipi satenya. Pendapatan Dedi meningkat pesat. Ia bisa membeli alat masak yang lebih canggih, memperbaiki tempat warungnya, dan bahkan menyewa tempat baru untuk cabang yang lebih besar. Namun, meskipun bisnisnya berkembang pesat, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Dedi merasa semakin serakah. Ia tidak hanya ingin memiliki warung sate yang sukses, tetapi juga ingin lebih banyak uang, lebih banyak pelanggan, lebih banyak kekuasaan. Setiap hari, ia merasa ada yang kurang meskipun semuanya sudah berubah. Anton kembali datang beberapa kali, menyaksikan kemajuan yang terjadi, tetapi juga mengingatkan Dedi untuk tidak terlalu tamak. Namun, keinginan Dedi untuk menguasai segalanya justru membawa bencana. Setelah beberapa bulan, warung sate yang dulunya sederhana kini penuh dengan atmosfer gelap.
Banyak pelanggan yang melaporkan bahwa mereka merasa ada yang aneh dengan rasa sate yang dijual Dedi. Beberapa orang mengeluh merasa tidak enak badan setelah makan, dan beberapa malah menghilang tanpa jejak setelah berkunjung. Kehidupan Dedi mulai hancur. Keluarganya mulai menjauh, teman-temannya menghindar, dan keinginan untuk terus mendapatkan lebih mulai merusak dirinya. Ia merasa terperangkap dalam keserakahan yang tak bisa dihentikan. Dan akhirnya, ketika ia mencoba menghubungi Anton untuk meminta penjelasan, Anton sudah menghilang tanpa jejak. Dedi sadar, ia telah terjebak dalam jebakan pesugihan yang mengubah hidupnya menjadi lebih buruk. Keberuntungan yang datang terlalu cepat telah menghancurkan segalanya. Warung sate yang dulu ramai kini terbengkalai. Dedi merasa kehilangan segalanya, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hati dan moralitasnya. Setelah Dedi menyadari bahwa semua keberhasilannya berasal dari jalan yang salah, hidupnya mulai berubah drastis. Warung sate yang dulunya ramai kini semakin sepi. Keberuntungan yang datang begitu cepat akhirnya memudar, dan Dedi merasakan kepedihan yang tak terhingga. Kehilangan dan penyesalan. Pada suatu malam yang gelap, Dedi duduk sendirian di dalam warungnya yang kini hanya menyisakan kenangan pahit. Sate yang dulu penuh dengan pelanggan kini tak lebih dari tumpukan daging yang tak tersentuh. Dedi berpikir tentang semua hal yang telah terjadi, tentang keputusan untuk melakukan ritual pesugihan, tentang ketamakan yang semakin memburuk, dan tentang Anton yang datang dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Kepercayaan diri Dedi yang dulu begitu tinggi kini runtuh. Dia merasa seperti boneka yang dimainkan oleh kekuatan yang tak dapat dia kendalikan. Meskipun dia memiliki kekayaan dan harta, semua itu terasa kosong. Hubungannya dengan keluarganya hancur, teman-temannya menjauh, dan kehidupan sosialnya tak lagi berarti. Bahkan, setiap kali dia melihat cermin, wajahnya terasa asing, seolah ia bukan lagi orang yang dulu, yang selalu berjuang meski hidup dalam kesederhanaan. Pencarian untuk membayar harga. Dedi akhirnya mulai bertanya-tanya tentang bagaimana cara untuk menghapus kesalahan besar yang telah dilakukannya. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan dan apa yang terjadi setelah seseorang melakukan ritual tersebut. Semua orang yang pernah terlibat dengan pesugihan ternyata juga mengalami hal yang sama, perasaan terperangkap dan kehilangan kendali. Tidak ada yang benar-benar bebas dari konsekuensi. Dedi mulai merasa cemas, berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya yang harus ia bayar sebagai harga dari segala kemewahan yang pernah dia nikmati. Dalam upayanya untuk mencari solusi, Dedi pergi ke seorang ustaz tua yang dikenal memiliki kemampuan untuk membantu orang yang terjebak dalam pesugihan. Ustaz tersebut, yang mendengar kisah Dedi, memperingatkannya bahwa jalan yang dia pilih hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Harta yang diperoleh dari cara yang tidak benar, akan menguap begitu saja. Begitu juga dengan ketenaran dan kesuksesan yang datang begitu cepat, kata sang ustaz. Ustaz itu kemudian memberikan Dedi beberapa nasihat untuk membersihkan diri dari pesugihan, yang melibatkan pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Dedi, yang mulai merasa sangat menyesal, bertekad untuk memperbaiki hidupnya, meskipun ia tahu ini akan sangat sulit. Ia mulai mengembalikan uang dan harta yang diperolehnya dari warung sate yang telah tumbuh pesat, memberi sebagian besar kepada orang-orang yang membutuhkan, serta meminta maaf kepada keluarganya yang telah lama dia abaikan. Namun, meskipun dia mulai melakukan perubahan, kesulitan baru muncul. Banyak orang yang merasa tersinggung karena mereka merasa Dedi sudah mencampuri dunia gaib yang berbahaya. Meskipun ia berusaha untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya, Dedi merasa bahwa ada kekuatan yang masih mengikutinya, menuntut harga yang lebih tinggi lagi. Perasaan gelisah dan rasa bersalah menghantuinya setiap hari. Kesadaran dan pembebasan. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan penyesalan, Dedi akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia mulai menerima kenyataan bahwa meskipun tidak bisa mengubah masa lalu, ia masih bisa memperbaiki masa depannya. Usahanya untuk kembali ke jalan yang benar tidaklah mudah,
Tetapi perlahan-lahan, Dedi merasa dirinya mulai bebas dari pengaruh buruk yang pernah menguasainya. Warung sate yang dulu ia kelola akhirnya dijual. Dedi memilih untuk memulai usaha baru yang lebih sederhana dan jujur. Kali ini, ia membuka usaha kecil-kecilan yang mengutamakan kualitas dan kejujuran. Ia tidak lagi mencari kekayaan dengan cara pintas, tetapi lebih memilih menjalani hidup dengan tenang, meskipun tidak lagi kaya raya. Dedi menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta yang melimpah, melainkan pada kedamaian batin, hubungan yang baik dengan orang lain, dan hidup yang penuh makna. Dengan penuh rasa syukur, Dedi memulai babak baru dalam hidupnya, mencoba untuk memperbaiki segala kerusakan yang telah ia sebabkan. Dan meskipun kekayaan tak lagi datang dengan cepat, Dedi akhirnya menemukan ketenangan, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta yang pernah ia impikan. Setelah berusaha keras untuk memperbaiki kehidupannya, Dedi merasa sedikit demi sedikit beban di hatinya mulai berkurang. Namun, meskipun ia sudah mencoba untuk bertobat dan memperbaiki segala kesalahannya, beberapa hal yang pernah terjadi dalam hidupnya tetap membekas dan terus mengikutinya. Kesehatan mental dan emosionalnya terganggu akibat perasaan bersalah yang mendalam, dan ia merasa sangat sulit untuk sepenuhnya melepaskan masa lalu. Mencari pengampunan dan penyembuhan. Dedi menyadari bahwa untuk benar-benar bebas dari bayang-bayang pesugihan dan dosa masa lalunya, ia harus menghadapi masa lalu dengan berani. Selain bekerja keras di usaha barunya, ia mulai aktif menghadiri pengajian dan pertemuan spiritual. Ia mencari cara untuk membersihkan diri bukan hanya dari sisi materi, tetapi juga secara rohani. Dalam proses tersebut, Dedi bertemu dengan banyak orang yang memiliki pengalaman serupa, mereka yang pernah terjebak dalam dunia gelap dan berbahaya, namun berhasil keluar dan menemukan kembali jalan hidup yang lebih baik. Mereka saling berbagi cerita tentang penyesalan, penemuan diri, dan bagaimana mereka bisa mulai membangun kembali hidup mereka dari awal. Dedi merasa bahwa melalui pengakuan dan berbagi cerita, ia bisa menemukan kedamaian yang lebih dalam. Suatu malam, saat Dedi merasa sangat tertekan dan bingung, seorang wanita tua yang sudah lama berdoa untuk orang-orang yang terluka datang menghampirinya. "Dedi," kata wanita itu dengan lembut, "kehidupan ini penuh dengan cobaan, dan kita semua memiliki kesalahan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi kesalahan itu dan belajar dari mereka. Tidak ada yang terlambat untuk berubah jika hati kita benar-benar ingin mencari jalan yang lebih baik." Wanita itu mengajarkan Dedi untuk melepaskan rasa bersalahnya dan mulai memberikan kasih sayang kepada dirinya sendiri. Mengampuni diri sendiri adalah langkah pertama untuk mendapatkan kedamaian sejati, katanya. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Sekarang waktunya untuk menerima bahwa hidupmu bisa kembali berkembang, meski dengan cara yang lebih jujur dan penuh rasa syukur. Penerimaan dan kedamaian. Dedi perlahan mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun tidak ada jalan kembali untuk menghapus masa lalu, ia belajar untuk menerima dan memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup. Ia mulai menjalani kehidupannya dengan lebih sederhana dan jujur. Tidak ada lagi keinginan untuk cepat kaya, tidak ada lagi keinginan untuk mengorbankan prinsip demi keuntungan. Usaha kecil yang ia bangun pun mulai berkembang, meskipun tidak secepat dahulu. Namun, kali ini Dedi merasa bahwa segala usaha yang ia lakukan datang dari kerja keras dan ketulusan hati, bukan dari kekuatan yang tidak bisa ia kontrol. Ia merasa bangga dengan setiap langkah kecil yang ia ambil, karena itu adalah langkah yang benar, meskipun lambat. Dedi juga mulai mendekatkan diri kepada keluarganya yang dulu sempat ia abaikan. Ia memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, mulai memberikan perhatian lebih kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Ia tahu bahwa cinta dan perhatian mereka adalah harta yang jauh lebih berharga dari segala kekayaan yang pernah ia raih. Penutupan. Waktu berlalu, dan Dedi perlahan-lahan membangun hidupnya kembali, tanpa terburu-buru dan tanpa mencari jalan pintas. Ia merasa lebih damai, lebih tenang, dan jauh lebih menghargai setiap momen dalam hidupnya.
Meski ia tidak lagi memiliki kekayaan besar, Dedi merasa kaya dalam hal lain, dalam cinta, kedamaian, dan kebahagiaan yang datang dari hidup yang lebih sederhana dan lebih jujur. Dedi tidak akan pernah melupakan perjalanan hidupnya, bagaimana ia terjebak dalam pesugihan dan merasakan kehancuran, namun juga bagaimana ia bangkit kembali untuk memperbaiki dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah sempurna, tetapi kini ia bisa menjalani sisa hidupnya dengan hati yang lebih ringan, lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup tanpa harus mengorbankan prinsip dan moralitasnya. Di ujung perjalanan ini, Dedi akhirnya menemukan kebebasan yang sesungguhnya, bukan dari harta yang melimpah, tetapi dari kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Dedi mulai merasakan bahwa meskipun masa lalunya kelam dan penuh kesalahan, perjalanan panjang yang ia tempuh membawanya pada suatu pencerahan. Kehidupan yang ia jalani setelah pertobatan, meski penuh dengan perjuangan, mengajarkan banyak hal yang tidak bisa didapatkan hanya dengan kekayaan atau kemewahan. Kehidupan baru dengan tanggung jawab. Setelah beberapa tahun, Dedi menyadari bahwa ia tidak hanya bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, tetapi juga atas kehidupan orang-orang di sekitarnya. Keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang pernah terkena dampak dari kesalahan masa lalunya, semuanya kini melihat perubahan yang nyata dalam dirinya. Ia menjadi sosok yang lebih sabar dan lebih bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan. Dedi mulai aktif dalam komunitas, membantu orang-orang yang terjebak dalam kesulitan, baik itu masalah ekonomi atau spiritual. Ia sering berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia pernah terjebak dalam jalan pesugihan dan bagaimana ia bisa keluar dari kegelapan itu. Ia menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang merasa tidak ada harapan, memberitahu mereka bahwa meskipun jalan hidup bisa penuh dengan cobaan, selalu ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Dengan bantuan orang-orang yang mendukungnya, Dedi membuka sebuah tempat berkumpul bagi mereka yang ingin memulai hidup baru. Tempat ini menjadi wadah bagi orang-orang yang ingin mengatasi kecanduan, keputusasaan, atau bahkan mereka yang ingin melepaskan diri dari dunia pesugihan yang menyesatkan. Dedi mengajari mereka bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dengan penuh kejujuran dan kasih sayang terhadap sesama. Pertemuan dengan masa lalu. Suatu hari, Dedi menerima kabar yang membuatnya terkejut. Anton, pria yang dulu membawanya ke jalan pesugihan, tiba-tiba muncul di kota. Anton tampaknya masih mempengaruhi orang-orang dengan janji-janji kemewahan dan kekayaan cepat. Dedi merasa tergerak untuk menemui Anton, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk berbicara dan mungkin memberikan wawasan baru yang bisa membuat Anton berubah. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Anton terlihat masih sama, dengan gaya yang penuh percaya diri, seakan tak ada perubahan dalam hidupnya. Dedi merasa sedikit kecewa melihat Anton tidak banyak berubah, namun ia tetap mencoba berbicara dengan tenang. "Anton, kenapa kamu masih memilih jalan itu?" tanya Dedi dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Kita berdua tahu bahwa jalan itu membawa penderitaan, bukan kebahagiaan. Aku sudah merasakannya sendiri." Anton tertawa sinis, "Kamu masih belum mengerti, Dedi. Ini bukan soal kebahagiaan, tapi kekuasaan. Dan kekuasaan tidak datang dengan cara yang biasa. Tapi, jika kamu merasa sudah lebih baik, itu urusanmu. Aku tetap dengan jalanku." Dedi menatap Anton dalam diam, merasa kasihan padanya. "Aku sudah belajar, Anton. Harta dan kekuasaan hanya sementara. Tapi hidup yang penuh dengan kedamaian dan kebenaran adalah sesuatu yang tak ternilai." Percakapan mereka berakhir dengan Anton pergi tanpa banyak kata. Dedi merasa lega meskipun tidak berhasil mengubah pandangan Anton. Ia tahu bahwa setiap orang harus menemukan jalan hidupnya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi terjerumus ke dalam dunia yang gelap itu. Dan pada akhirnya, ia merasa bersyukur bisa menjalani hidup dengan penuh makna. Kehidupan baru yang penuh makna. Waktu terus berlalu, dan Dedi semakin merasa bahwa hidupnya kini memiliki arah yang jelas.
Ia menginvestasikan lebih banyak waktunya untuk berbagi dengan orang lain, memberi mereka kesempatan untuk belajar dari pengalamannya. Ia juga menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa membentuk masa depan yang lebih baik. Dedi memiliki sebuah warung kecil, yang kini bukan hanya tempat untuk menjual makanan, tetapi juga tempat berkumpul bagi orang-orang yang ingin belajar tentang kehidupan yang lebih jujur dan penuh kasih. Ia sering mengundang para pembicara yang dapat menginspirasi orang lain untuk memulai perjalanan mereka menuju hidup yang lebih baik. Dalam perjalanan ini, Dedi menemukan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada pencapaian materi, tetapi pada bagaimana ia bisa memberi dampak positif pada hidup orang lain. Dengan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, ia merasa lebih kaya daripada sebelumnya. Kekayaan sejati, bagi Dedi, adalah ketika kita bisa memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada orang lain, tanpa harus merusak prinsip atau moral kita. Dedi akhirnya menyadari bahwa meskipun hidup seringkali memberi kita ujian yang berat, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan memulai kembali. Ia tahu bahwa hidupnya masih memiliki banyak perjalanan untuk dilalui, tetapi ia siap untuk menghadapinya dengan hati yang lebih ringan, penuh kasih, dan penuh dengan semangat untuk terus memberi manfaat bagi orang lain. Dan dengan begitu, Dedi menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang datang bukan dari kekayaan materi, tetapi dari kedamaian batin, rasa syukur, dan kebahagiaan dalam berbagi. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan baru yang penuh makna dan kedamaian, Dedi semakin mantap dengan jalan yang ia pilih. Ia merasa hidupnya telah menemukan tujuan yang lebih besar dari sekadar mencari kebahagiaan pribadi. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih penuh kasih, empati, dan pengertian. Meskipun perjuangan dan tantangan tak pernah berhenti, Dedi merasakan kekuatan dalam ketenangan batinnya. Perjalanan membantu orang lain. Dedi semakin aktif dalam kegiatan sosial. Setiap minggu, ia mengunjungi panti asuhan, panti jompo, dan tempat-tempat di mana orang-orang yang membutuhkan dukungan hidup berada. Ia berbicara dengan mereka yang merasa terjebak dalam hidupnya, yang kehilangan harapan, atau yang pernah terperangkap dalam dunia yang kelam seperti dirinya dulu. Dedi tidak hanya berbagi kisah hidupnya, tetapi juga memberikan mereka cara untuk menyembuhkan luka batin dan menemukan kembali kekuatan dalam diri mereka. Di salah satu kunjungannya, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Arif, yang baru saja kehilangan pekerjaan dan merasa sangat putus asa. Arif mengungkapkan rasa frustrasinya karena merasa gagal dalam hidup dan tidak tahu lagi harus pergi kemana. Dedi melihat banyak kesamaan dalam diri Arif dan dirinya sendiri saat dulu merasa terperangkap dalam kebingungannya. Dedi berkata, "Arif, hidup itu penuh dengan cobaan. Terkadang kita merasa hilang, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai kembali. Tidak ada yang salah dengan jatuh, yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar dari setiap kesalahan." Dedi berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia terjebak dalam pesugihan dan bagaimana ia bisa keluar dari kegelapan tersebut. Ia memberitahukan Arif bahwa kadang kita perlu melewati masa sulit untuk menemukan kekuatan sejati dalam diri kita. Jangan pernah merasa kamu gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses. Yang penting adalah jangan pernah berhenti mencoba dan selalu percaya pada kebaikan yang ada di dalam dirimu, lanjut Dedi. Arif, yang sebelumnya merasa tak ada jalan keluar, mulai merasa diberdayakan. Dari percakapan itu, ia mulai mencari pekerjaan baru dan menemukan cara untuk bangkit dari keterpurukannya. Dedi merasa bangga melihat perubahan yang terjadi dalam hidup Arif, dan hal itu mengingatkannya pada perjalanan hidupnya sendiri, bahwa dengan sedikit bantuan, banyak orang bisa berubah menjadi lebih baik. Tantangan baru. Namun, meskipun hidup Dedi semakin penuh dengan kebaikan dan makna, tantangan tetap datang. Dunia selalu berubah, dan tidak semua orang melihat perubahan dengan cara yang positif.
Beberapa orang di sekitar Dedi, terutama yang masih terperangkap dalam dunia yang gelap dan penuh keserakahan, mulai meragukan dan menentang apa yang ia lakukan. Mereka menganggap Dedi hanya mencari pengakuan atau ingin dianggap sebagai orang yang lebih baik dari mereka. Tantangan ini menguji keteguhan hati Dedi. Namun, ia menyadari bahwa apa yang mereka katakan tidak akan mempengaruhi apa yang ia percaya dan lakukan. Hidupku bukan untuk menyenangkan orang lain. Hidupku adalah untuk memberi manfaat dan berbagi kedamaian dengan mereka yang bersedia mendengarkan, pikirnya. Kehidupan yang terus berkembang. Dengan semakin banyaknya orang yang datang untuk mendapatkan bantuan dan berbagi cerita, Dedi memutuskan untuk membuka sebuah pusat komunitas. Tempat itu bukan hanya menjadi wadah bagi mereka yang ingin berbagi kisah hidup dan mencari dukungan, tetapi juga tempat bagi mereka yang ingin belajar tentang nilai-nilai hidup yang benar, seperti kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang. Pusat komunitas ini menjadi tempat bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk menemukan kembali jati diri mereka. Dedi merasa sangat puas dengan apa yang ia capai. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir, tetapi kini ia menjalani hidup dengan penuh makna. Ia lebih banyak merenung dan berdoa, mencari petunjuk dari Tuhan untuk langkah-langkah selanjutnya. Di tengah kesibukannya, Dedi juga mulai menulis buku, sebuah catatan tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia terjebak dalam pesugihan, dan bagaimana ia berhasil menemukan kembali kedamaian setelah terjerumus dalam dunia yang gelap. Buku itu tidak hanya menceritakan kisahnya, tetapi juga memberikan pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya memilih jalan yang benar dan tidak terjebak dalam godaan kekayaan cepat. Penutup yang penuh kedamaian. Dengan usaha dan semangat untuk memberikan kebaikan, Dedi menemukan diri berada di tempat yang sangat berbeda dari dulu. Ia tidak lagi memikirkan kekayaan materi, tetapi lebih kepada bagaimana ia bisa memberi dampak positif pada dunia. Setiap orang yang ia bantu, setiap senyuman yang ia lihat, membuatnya merasa bahwa perjalanan panjangnya itu, dengan segala kesulitan dan penyesalannya, adalah bagian dari takdir yang membawanya ke tujuan yang lebih besar. Di akhir hari, Dedi duduk di tempat kecil yang sederhana, dengan secangkir teh hangat di tangan. Ia merenung tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia pernah terjebak dalam pesugihan, dan bagaimana ia bangkit untuk menemukan kedamaian yang sejati. Dedi tersenyum, menyadari bahwa meskipun hidup tak selalu sempurna, ia telah menemukan kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Dan dengan begitu, ia akhirnya merasa bahwa dirinya sudah benar-benar bebas, bebas dari rasa bersalah, bebas dari ketamakan, dan bebas dari dunia gelap yang pernah menguasainya. Sebagai gantinya, ia kini hidup dalam cahaya kedamaian yang ia bagikan kepada orang-orang di sekitarnya, berharap bahwa setiap langkah yang ia ambil akan menjadi langkah menuju kebaikan dan keberkahan yang lebih besar. Setelah beberapa tahun menjalani hidup yang lebih damai dan penuh makna, Dedi menyadari bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan lika-liku, ia tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi juga banyak orang lain. Setiap hari, ia merasa lebih terhubung dengan orang-orang yang mencari cahaya di tengah kegelapan hidup mereka, dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Menyebarkan kebaikan ke seluruh kota. Pusat komunitas yang didirikannya semakin berkembang. Dari yang awalnya hanya sekelompok orang yang ingin berbagi kisah dan mencari jalan keluar dari keterpurukan, kini menjadi tempat yang dihormati oleh banyak orang di kota. Pusat ini bukan hanya sekadar tempat berkumpul, tetapi juga menjadi sumber edukasi, pelatihan keterampilan, dan bahkan tempat bagi banyak orang untuk mulai membangun hidup mereka dari awal. Dedi mulai mengadakan kelas-kelas motivasi dan pelatihan untuk mereka yang ingin merubah hidup mereka, mengajarkan keterampilan praktis seperti memasak, membuat kerajinan tangan, atau mengelola usaha kecil. Ia tahu bahwa untuk membebaskan diri dari jeratan masa lalu yang kelam, seseorang perlu lebih dari sekadar semangat, mereka butuh keterampilan dan kepercayaan diri untuk memulai kehidupan baru.
Di dalam setiap pelatihan, Dedi selalu mengingatkan para peserta bahwa kunci utama untuk hidup yang lebih baik adalah keberanian untuk berubah. Hidup itu tidak pernah statis, katanya pada mereka. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada kemarin, dan setiap langkah kecil menuju kebaikan akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Menghadapi masalah baru dan kekuatan doa. Meskipun banyak orang yang telah mendapatkan manfaat dari pusat komunitasnya, tantangan terus datang. Beberapa pihak yang merasa terancam dengan kehadiran Dedi mulai menyebarkan gosip dan mencoba merusak reputasinya. Mereka merasa bahwa Dedi terlalu banyak mempengaruhi orang, dan sebagian dari mereka tidak suka melihat perubahan positif yang ia bawa. Namun, Dedi tidak terpengaruh oleh mereka. Ia tahu bahwa ada orang-orang yang mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan, tetapi itu adalah bagian dari proses. Dedi memutuskan untuk tidak membalas kebencian atau fitnah, melainkan ia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperdalam spiritualitasnya. Ia percaya bahwa doa dan niat yang tulus akan membawa perlindungan dan petunjuk dari Tuhan. Dalam setiap doanya, ia berdoa agar diberi kekuatan untuk terus menjalani hidup dengan kejujuran dan integritas, serta agar orang-orang di sekitarnya juga dapat merasakan kedamaian yang ia rasakan. Ya Tuhan, berikan aku kekuatan untuk terus berjalan di jalan yang benar, doanya dalam hati. Aku ingin hidupku menjadi berkah bagi orang lain. Aku ingin memberikan lebih banyak cinta dan kebaikan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk mereka yang membutuhkan. Mendapatkan penghargaan tak terduga. Suatu hari, Dedi menerima kabar yang mengejutkan. Pusat komunitas yang ia dirikan mendapat penghargaan dari pemerintah kota karena kontribusinya yang luar biasa dalam membantu masyarakat yang terpinggirkan. Penghargaan itu tidak hanya mengakui kerja kerasnya, tetapi juga menghargai nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan yang telah ia sebarkan. Dedi merasa terharu dan merasa bahwa apa yang ia lakukan selama ini tidak sia-sia. Namun, ia tahu bahwa penghargaan itu bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah memberi dampak positif pada hidup orang-orang yang membutuhkan, bukan mendapatkan pengakuan atau kekayaan. Saya hanya ingin membantu orang lain, seperti saya ingin dibantu suatu saat dulu, kata Dedi dalam pidatonya saat menerima penghargaan tersebut. Kita semua berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan menjalani hidup dengan penuh kedamaian. Kehidupan yang berkelanjutan dengan kedamaian. Setelah penghargaan itu, hidup Dedi tidak berubah drastis. Ia tetap menjalani kehidupan dengan sederhana dan penuh syukur. Ia lebih banyak meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang yang baru datang untuk mencari jalan hidup yang lebih baik. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Dedi selalu mengingatkan mereka bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran, dan setiap orang memiliki potensi untuk berubah. Salah satu momen yang paling mengharukan terjadi ketika Dedi bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan dirinya di masa lalu, seorang pria muda bernama Andi, yang terjebak dalam keputusasaan dan kegelisahan. Andi, seperti Dedi dulu, merasa bahwa segala hal yang ia lakukan untuk mencari keberhasilan selalu gagal. Dedi melihat potensi dalam dirinya, dan mengajak Andi untuk bergabung dengan komunitas yang telah ia bangun. Jangan takut untuk mulai dari nol, kata Dedi kepada Andi. Aku sudah pernah berada di tempatmu, dan aku tahu rasanya. Tetapi percayalah, setiap langkah menuju kebaikan itu berharga, dan akan membawa perubahan dalam hidupmu. Akhir yang penuh kedamaian. Dedi akhirnya merasa bahwa dirinya sudah menemukan apa yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi terjebak dalam kecemasan atau ketamakan, tetapi lebih fokus pada memberi manfaat kepada orang lain. Setiap kali ia melihat orang-orang yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan menemukan hidup yang lebih baik, ia merasa lebih puas daripada saat ia memiliki segala kekayaan dunia. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan kedamaian, Dedi terus berjalan, tidak untuk mencari pengakuan atau kesuksesan, tetapi untuk berbagi cahaya kepada dunia. Ia tahu bahwa hidup adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti, dan selama ia bisa memberi dampak positif kepada orang lain, itu sudah cukup untuk membuat hidupnya bermakna.
Dedi akhirnya mencapai kedamaian sejati, bukan dari harta atau ketenaran, tetapi dari kebahagiaan dalam membantu orang lain menemukan kembali jalan hidup mereka, seperti yang ia lakukan untuk dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, Dedi semakin mendalami peranannya dalam komunitas. Meskipun ia merasa puas dengan apa yang telah dicapainya, ada rasa dalam dirinya yang tak pernah bisa terpuaskan sepenuhnya. Dedi merasa bahwa kehidupannya, meskipun sudah jauh lebih baik, masih belum mencapai potensi penuh yang bisa ia capai. Ia mulai mencari cara untuk terus memperdalam makna hidupnya. Pencarian spiritualitas yang lebih dalam. Dedi merasa bahwa meskipun ia sudah menemukan banyak kedamaian dalam hidupnya, ada kekosongan kecil yang tetap menghantuinya. Ia merasa perlu untuk mengeksplorasi lebih jauh spiritualitas dan makna yang lebih dalam hidup. Dengan niat yang tulus untuk lebih memahami diri dan tujuannya di dunia ini, Dedi mulai memperdalam studi tentang berbagai ajaran spiritual dan filsafat kehidupan. Ia mulai membaca buku-buku tentang pemikiran-pemikiran besar, mengikuti seminar-seminar spiritual, dan berdiskusi dengan guru-guru yang lebih berpengalaman. Dedi merasa bahwa perjalanan spiritual ini membuka cakrawala baru dalam hidupnya. Ia semakin memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencari kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang memberikan kontribusi lebih besar kepada dunia, dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Ia belajar untuk lebih banyak mendengarkan dan menerima, serta mengalihkan fokus dari dirinya sendiri ke orang-orang yang ia bantu. Penciptaan program kewirausahaan sosial. Dengan semakin mendalamnya pemahaman Dedi tentang hidup, ia merasa bahwa untuk benar-benar memberi manfaat pada orang lain, ia perlu memberi mereka alat yang lebih dari sekadar dukungan emosional. Ia mulai berpikir tentang bagaimana cara membuat orang-orang yang ia bantu menjadi mandiri dan berdaya secara finansial. Maka, Dedi memutuskan untuk menciptakan sebuah program kewirausahaan sosial, yang bertujuan untuk mengajarkan keterampilan praktis, membuka lapangan pekerjaan, dan memberdayakan orang-orang yang dulunya terjebak dalam dunia pesugihan dan kesulitan hidup lainnya. Program ini bukan hanya tentang memberikan modal usaha, tetapi lebih kepada membekali peserta dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berkembang, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan keterampilan interpersonal. Dedi mengajak orang-orang yang telah sukses dalam bidang mereka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan para peserta program. Apa yang kita pelajari, kita harus bagikan kepada orang lain. Ini adalah cara terbaik untuk membuat perubahan nyata di dunia, kata Dedi saat berbicara di hadapan peserta pelatihan. Program kewirausahaan sosial ini berhasil memberi dampak besar. Banyak orang yang dulunya tidak punya kesempatan untuk memulai usaha, kini mulai memiliki usaha kecil mereka sendiri dan merasa lebih mandiri. Beberapa dari mereka bahkan mulai membuka usaha mereka dengan tujuan untuk membantu orang lain, yang membuat Dedi merasa semakin yakin bahwa kebaikan itu memang bisa mengalir tanpa henti, meninggalkan warisan yang lebih besar. Sambil melanjutkan aktivitasnya dalam membangun pusat komunitas dan program kewirausahaan, Dedi mulai merenungkan apa yang ingin ia tinggalkan setelah dirinya tidak lagi ada. Ia ingin mewariskan sesuatu yang lebih dari sekadar warisan materi. Ia ingin meninggalkan sebuah warisan moral dan spiritual, sesuatu yang bisa membantu generasi mendatang untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dedi mulai mengajak para pemuda untuk lebih memahami pentingnya nilai-nilai kehidupan, seperti integritas, kasih sayang, dan kerja keras. Ia membuat program mentoring bagi mereka yang ingin berkembang, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara pribadi dan spiritual. Kita tidak hanya membangun dunia luar, tetapi juga dunia dalam diri kita, kata Dedi pada mereka. Dengan bekerja bersama para pemuda, Dedi merasa bahwa ia telah memberikan benih-benih perubahan yang bisa tumbuh dan berkembang jauh setelah ia tidak lagi berada di dunia ini. Melihat pemuda-pemuda ini tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan berdedikasi untuk memberi manfaat pada masyarakat membuat Dedi merasa bahwa hidupnya sudah cukup berarti. Menghadapi usia lanjut dengan kedamaian.
Saat usia Dedi bertambah, ia merasa semakin damai dan tenang. Kehidupan yang ia jalani selama ini sudah penuh dengan pelajaran yang berharga, dan ia merasa bahwa sekarang adalah waktunya untuk mempersiapkan diri untuk fase terakhir dari hidupnya. Namun, meskipun ia mulai merenung tentang masa depan, Dedi tetap tidak berhenti berbuat baik. Ia terus membantu, berbagi, dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, saat berbicara dengan beberapa orang yang datang untuk mencari bimbingan, Dedi berkata, hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan ujian. Tidak ada yang bisa menghindari kesulitan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi kesulitan itu. Jangan pernah takut untuk jatuh, karena setiap kali kita jatuh, kita belajar sesuatu yang penting. Akhir yang penuh makna. Pada akhirnya, ketika Dedi merasa waktunya telah tiba untuk mengakhiri perjalanan hidupnya, ia melakukan itu dengan tenang. Ia meninggalkan dunia ini dengan kedamaian yang tak ternilai. Selama hidupnya, Dedi telah memberi dampak besar pada banyak orang. Ia telah mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah materi, tetapi bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain dengan tulus. Kehidupan Dedi menjadi sebuah contoh hidup yang penuh dengan makna, bagaimana seseorang yang pernah terjebak dalam kegelapan bisa keluar dan menemukan kembali jalan yang benar, dan bagaimana orang lain bisa dibantu untuk melakukan hal yang sama. Semua yang Dedi tinggalkan adalah warisan berupa nilai-nilai kehidupan yang bisa diteruskan oleh mereka yang ia bantu. Dedi kini tidak hanya dikenang sebagai seseorang yang mengubah hidupnya, tetapi juga sebagai seseorang yang mengubah kehidupan banyak orang lain. Ia telah meninggalkan jejak yang abadi di hati mereka, sebuah jejak yang akan terus hidup selamanya dalam setiap langkah perubahan yang mereka buat. Setelah kepergian Dedi, warisan yang ia tinggalkan tidak hanya terasa oleh mereka yang pernah bertemu dengannya secara langsung, tetapi juga menyebar jauh melampaui batasan kota tempat ia tinggal. Pusat komunitas yang ia dirikan terus beroperasi dengan sukses, dan banyak dari murid-muridnya yang kini memegang kendali penuh, mengembangkan dan meneruskan visi Dedi untuk membantu mereka yang kurang beruntung menemukan jalan hidup yang lebih baik. Pengaruh yang terus hidup. Pusat komunitas yang dibangun Dedi kini menjadi simbol kekuatan perubahan dan harapan bagi ribuan orang. Di dalamnya, berbagai program pelatihan kewirausahaan, kelas keterampilan, dan sesi motivasi terus berlanjut. Generasi baru dari mereka yang telah dibimbing Dedi mulai melangkah maju, membuka peluang usaha mereka sendiri, dan membantu masyarakat di sekitar mereka dengan cara yang sama. Mereka yang telah dibantu Dedi, mulai dari mereka yang pernah terjerumus dalam dunia pesugihan, para pemuda yang kehilangan arah hidup, hingga ibu-ibu yang berjuang untuk keluarganya, sekarang saling berbagi dan bekerja sama untuk mewujudkan mimpi mereka. Masing-masing membawa semangat dan pelajaran yang telah mereka peroleh untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dedi tidak hanya dikenang oleh mereka yang langsung terlibat, tetapi juga oleh banyak orang yang hanya mendengar kisahnya dari mulut ke mulut. Kisah tentang seorang pria yang pernah terjerumus dalam dunia pesugihan, namun berhasil bangkit dan memberi dampak luar biasa bagi banyak orang, menjadi cerita yang menginspirasi seluruh kota. Buku Dedi dan dampaknya. Salah satu warisan besar Dedi adalah buku yang ia tulis sebelum meninggal. Buku itu berisi kisah hidupnya, perjalanan dari keputusasaan menuju harapan, serta filosofi dan prinsip-prinsip yang ia anut setelah keluar dari dunia yang kelam. Buku tersebut tidak hanya menjadi buku biografi biasa, tetapi juga menjadi pedoman bagi mereka yang ingin memulai perubahan dalam hidup mereka. Setelah Dedi tiada, buku tersebut diterbitkan dan menjadi bacaan wajib di banyak sekolah, lembaga sosial, dan bahkan perusahaan yang ingin membangun budaya kerja yang lebih manusiawi. Kisah Dedi mengajarkan orang untuk tidak takut menghadapi kegagalan, untuk selalu bangkit meski terjatuh, dan yang terpenting, untuk berbagi kebaikan dengan sesama. Buku itu juga mencatat bagaimana pentingnya mengubah pola pikir dari hanya mengejar harta menuju mengejar tujuan hidup yang lebih besar dan lebih bermakna. Kisah para penerus Dedi.
Seiring berjalannya waktu, mereka yang pernah dibantu Dedi mulai membuka cabang-cabang pusat komunitas di kota lain. Orang-orang yang semula hanya ingin bertahan hidup, kini mulai mendirikan organisasi mereka sendiri, mengajarkan apa yang mereka pelajari dari Dedi dan meneruskan misi yang sama, membangun komunitas yang saling peduli dan berbagi. Pusat-pusat ini tidak hanya menjadi tempat untuk mencari dukungan finansial, tetapi juga untuk membangun rasa percaya diri, merangkul kesempatan baru, dan mengatasi rasa takut yang sebelumnya mengekang banyak orang. Salah satu penerus utama Dedi, Arif, yang dahulu adalah seorang pemuda putus asa, sekarang menjadi pembicara motivasi yang sering diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan acara komunitas. Arif selalu berbagi tentang betapa pentingnya hidup dengan integritas dan kasih sayang, serta bagaimana Dedi telah mengubah hidupnya. Dedi mengajarkan kami bahwa kekuatan sejati bukan datang dari uang atau ketenaran, tetapi dari bagaimana kita hidup dengan tujuan yang lebih besar, ujar Arif dalam sebuah seminar. Kami semua pernah merasakan kegagalan, tetapi Dedi menunjukkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih bermakna. Kehidupan yang terus berlanjut. Beberapa tahun setelah kepergian Dedi, komunitas-komunitas yang ia bangun semakin besar dan semakin berkembang. Banyak orang dari latar belakang yang sangat berbeda, yang pernah merasa terpinggirkan atau putus asa, kini mulai menemukan kembali arti hidup mereka. Pusat-pusat yang ia dirikan bukan hanya tempat untuk bertumbuh, tetapi juga rumah yang penuh kasih dan harapan. Bahkan, beberapa program kewirausahaan sosial yang pernah dimulai oleh Dedi kini sudah menjadi model yang diadopsi oleh banyak organisasi dan perusahaan di berbagai tempat, yang ingin memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program-program ini telah membantu ribuan orang di seluruh negeri untuk belajar keterampilan baru, membuka usaha mereka sendiri, dan menjalani hidup dengan lebih percaya diri. Penutupan warisan Dedi. Di kota tempat Dedi tinggal, sebuah taman kecil dibangun sebagai penghormatan bagi dirinya. Taman itu dinamai dengan nama Dedi, dan di sana seringkali diadakan acara untuk mengenang perjuangan hidupnya dan dampak besar yang ia berikan kepada dunia. Setiap tahun, orang-orang dari berbagai daerah berkumpul di taman itu untuk merayakan hidup dan perjuangan mereka, mengingat bagaimana hidup mereka telah berubah berkat ajaran Dedi. Pada malam perayaan tahunan tersebut, seseorang akan membacakan kisah hidup Dedi, dan di tengah kerumunan, ada rasa syukur dan kebersamaan yang menghangatkan hati. Orang-orang mengenang Dedi bukan sebagai seorang yang pernah mencapai kemewahan duniawi, tetapi sebagai seseorang yang mengubah banyak kehidupan dengan berbagi cinta, pengertian, dan kasih sayang. Meskipun Dedi telah tiada, warisannya, baik dalam bentuk pusat komunitas, buku yang ia tulis, atau perubahan dalam kehidupan mereka yang ia bantu, terus hidup. Kisahnya menjadi legenda, bukan karena ia pernah terkenal atau kaya, tetapi karena ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah pengingat bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah dan membawa cahaya bagi dunia. Seiring berjalannya waktu, nama Dedi semakin dikenal jauh melampaui kota tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Kisah perjuangannya, transformasi hidupnya dari keterpurukan menuju kebangkitan, terus menginspirasi orang-orang yang baru saja memulai perjalanan mereka. Dari generasi ke generasi, ajaran-ajaran Dedi tetap hidup dan diteruskan dengan penuh semangat. Komunitas yang ia bangun kini telah berkembang menjadi sebuah gerakan yang lebih besar, melibatkan banyak kota dan bahkan negara lain. Pergerakan global, membangun dunia yang lebih baik. Apa yang dimulai sebagai sebuah pusat komunitas kecil di Jakarta kini berkembang menjadi gerakan global. Pusat-pusat serupa yang mengadopsi prinsip-prinsip Dedi telah didirikan di berbagai belahan dunia. Organisasi-organisasi ini berfokus pada pemberdayaan individu melalui pendidikan, kewirausahaan, dan pengembangan diri. Gerakan ini tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan praktis, tetapi juga membantu orang-orang untuk menemukan makna hidup mereka melalui perubahan pola pikir dan perbaikan spiritual. Dedi, meskipun tidak lagi hidup,
tetap menjadi simbol bagi banyak orang yang berjuang untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Seiring berkembangnya gerakan ini, lebih banyak orang yang dulunya terjebak dalam kemiskinan, keterpurukan, dan keputusasaan menemukan cahaya harapan melalui ajaran yang ia tinggalkan. Program pelatihan kewirausahaan sosial yang ia rintis kini digunakan sebagai model oleh lembaga-lembaga besar yang ingin mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Dengan pendekatan yang lebih holistik, yaitu menggabungkan pembelajaran keterampilan praktis dengan bimbingan mental dan emosional, lebih banyak orang yang berhasil mengubah hidup mereka secara signifikan. Pendidikan yang menginspirasi. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi adalah penyebaran pendidikan berbasis nilai-nilai yang Dedi ajarkan. Beberapa universitas kini menawarkan program studi yang berfokus pada kewirausahaan sosial, pengembangan diri, dan pemberdayaan masyarakat, dengan banyak materi yang diambil dari kisah hidup Dedi dan prinsip-prinsip yang ia anut. Pendidikan ini tidak hanya tentang teori, tetapi lebih kepada penerapan langsung dalam kehidupan nyata. Dedi mengajarkan bahwa pendidikan sejati datang ketika seseorang mampu menghadapi tantangan hidup dengan tekad dan harapan, bukan hanya mencari solusi instan. Banyak dari para mahasiswa yang menyelesaikan program ini kemudian kembali ke komunitas mereka untuk membawa perubahan nyata. Cerita-cerita perubahan yang terus bermunculan. Di setiap tempat yang terinspirasi oleh Dedi, muncul cerita-cerita baru tentang perubahan yang luar biasa. Salah satunya adalah kisah seorang wanita bernama Rina, yang dulu bekerja sebagai buruh harian dengan pendapatan yang sangat rendah. Rina menemukan pusat pelatihan kewirausahaan yang terinspirasi dari ajaran Dedi, dan mulai mengikuti kelas-kelas yang diajarkan. Dengan pelatihan keterampilan dan pembekalan mental yang ia dapatkan, Rina berhasil membuka usaha catering yang kini berkembang pesat. Dari seorang wanita yang putus asa, Rina kini menjadi seorang pengusaha sukses yang membantu memberdayakan wanita-wanita lain di komunitasnya. Selain itu, ada kisah seorang pemuda bernama Ahmad yang dulu terjerumus dalam dunia narkoba dan kriminalitas. Ia bertemu dengan seorang mentor yang mengajarkan prinsip-prinsip Dedi, dan setelah menjalani rehabilitasi serta mendapatkan pelatihan kewirausahaan, Ahmad kini memiliki usaha sendiri dan berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada anak-anak muda yang berada di jalan yang sama seperti yang ia tempuh dulu. Setiap kisah-kisah ini, dan banyak lagi, terus menyebar, menjadi inspirasi bagi lebih banyak orang untuk tidak menyerah dan untuk selalu mencari jalan keluar dari setiap kesulitan hidup. Dengan setiap langkah yang mereka ambil menuju perubahan positif, mereka membawa warisan Dedi lebih jauh, menyebarkan kebaikan, dan membantu membangun dunia yang lebih baik. Kedamaian yang ditemukan dalam warisan. Seiring berlalunya waktu, warisan Dedi semakin meluas. Di berbagai penjuru dunia, orang-orang yang terinspirasi oleh kisahnya tidak hanya menjalani hidup yang lebih baik, tetapi juga berusaha memberi dampak positif bagi orang lain. Walaupun Dedi telah tiada, ia tetap hidup dalam setiap tindakan kebaikan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang telah ia sentuh. Ia menjadi simbol dari transformasi sejati, yang tidak hanya terjadi di dunia materi, tetapi lebih pada perubahan dalam hati dan pikiran manusia. Taman yang dibangun sebagai penghormatan kepada Dedi terus menjadi tempat berkumpul bagi mereka yang ingin merenung dan berbagi kisah-kisah tentang bagaimana hidup mereka telah berubah berkat ajaran Dedi. Banyak orang yang datang ke taman itu untuk mengingat bagaimana hidup mereka dulu penuh dengan kekacauan, tetapi setelah mengenal Dedi, mereka menemukan jalan untuk hidup dengan lebih penuh makna. Di bawah pohon-pohon yang rindang di taman itu, sering terdengar percakapan hangat antar sesama. Mereka berbicara tentang bagaimana Dedi telah menunjukkan mereka jalan keluar dari kegelapan dan bagaimana mereka sekarang berusaha untuk memberi lebih banyak cinta dan perhatian kepada dunia sekitar. Dedi tidak hanya dikenang sebagai seorang mentor, tetapi sebagai seorang pahlawan yang membawa harapan bagi banyak orang. Akhir yang tak terlupakan, hidup dalam setiap tindakan kebaikan. Dedi mungkin sudah meninggalkan dunia ini, tetapi pengaruhnya tetap hidup dalam setiap tindakan kebaikan yang dilakukan oleh mereka yang mengikuti jejaknya.
Setiap kali seseorang mengambil langkah kecil untuk membantu sesama, setiap kali seseorang memutuskan untuk mengubah hidup mereka menuju arah yang lebih baik, mereka menghidupkan warisan Dedi. Kehidupan Dedi menunjukkan bahwa tidak ada perjalanan yang terlalu terlambat untuk dimulai, dan tidak ada hati yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Ia mengajarkan bahwa dengan ketulusan, kerja keras, dan tekad, seseorang bisa mengubah takdir mereka sendiri dan memberi dampak besar bagi dunia. Dan itulah yang menjadikan Dedi sebuah legenda hidup, bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena siapa dirinya dan apa yang ia berikan kepada orang lain. Hidup Dedi mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membawa perubahan yang luar biasa dalam dunia ini, asalkan mereka berani untuk memilih jalan yang lebih baik dan berbagi dengan tulus. Dan warisannya akan terus hidup, membawa harapan bagi generasi yang akan datang. Di tengah keberhasilan gerakan yang telah dibangun oleh Dedi, ada sebuah momen penting yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah bagaimana para generasi muda yang terinspirasi oleh perjuangannya mulai mendalami filosofi hidup yang Dedi tanamkan. Sebuah program baru yang diciptakan oleh para penerus Dedi adalah Sekolah Kehidupan, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan berbasis nilai dan pengalaman nyata kepada para remaja yang sering terabaikan oleh sistem pendidikan tradisional. Di Sekolah Kehidupan ini, para siswa diajarkan tidak hanya tentang teori, tetapi lebih kepada keterampilan hidup, nilai-nilai moral, dan cara menghadapi tantangan dunia nyata. Para pendidik di Sekolah Kehidupan ini tidak hanya berasal dari latar belakang akademik, tetapi juga dari berbagai macam latar belakang kehidupan yang sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dulunya pernah terjerumus dalam dunia yang penuh kesulitan, namun berhasil bangkit berkat ajaran Dedi. Mereka adalah para mentor yang siap berbagi cerita hidup mereka untuk memberi inspirasi kepada generasi muda yang kini tengah mencari jati diri. Sekolah Kehidupan berfokus pada pembelajaran berbasis pengalaman dan perubahan pola pikir. Dengan cara ini, para siswa tidak hanya diajarkan tentang dunia luar, tetapi juga tentang dunia dalam diri mereka, bagaimana berinteraksi dengan sesama, dan bagaimana mengatasi perasaan putus asa yang kadang datang begitu saja. Setiap siswa yang lulus dari sekolah ini diharapkan untuk membawa perubahan positif tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Warisan yang tumbuh melalui karya-karya sosial. Selain program pendidikan, karya-karya sosial yang terinspirasi oleh Dedi terus berkembang. Salah satu yang paling menonjol adalah program Berkah untuk Semua, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam atau kesulitan ekonomi. Melalui program ini, mereka yang telah dilatih dalam kewirausahaan dan pengembangan diri berperan aktif dalam memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, dan pendidikan kepada mereka yang membutuhkan. Setiap kali terjadi bencana alam, orang-orang yang pernah dilatih Dedi segera turun ke lapangan untuk memberikan bantuan dengan cara yang terorganisir. Mereka tidak hanya memberikan barang, tetapi juga memberikan dukungan psikologis kepada mereka yang sedang berjuang menghadapi kesulitan. Program ini membuktikan bahwa memberi tidak selalu harus dalam bentuk materi, tetapi juga melalui dukungan moral dan emosi, yang lebih sering dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang berada di titik terendah. Perayaan keberhasilan, sebuah komunitas yang terhubung. Dalam setiap perayaan tahunan untuk mengenang Dedi, komunitas yang terbentuk di sekitarnya menjadi semakin kuat. Setiap orang yang pernah dilibatkan dalam perjalanan ini, baik sebagai peserta pelatihan, mentor, atau sukarelawan, kembali bersama-sama untuk merayakan keberhasilan mereka masing-masing. Perayaan ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi lebih kepada bagaimana semua orang di komunitas ini, yang dulunya berjuang sendirian, kini merasa terhubung dalam sebuah ikatan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Pada perayaan-perayaan tersebut, seringkali diadakan acara berbagi pengalaman, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang berbicara tentang bagaimana Dedi memengaruhi hidup mereka. Ada yang berbicara tentang bagaimana Dedi memberi mereka harapan di saat-saat terburuk dalam hidup mereka,
ada yang menceritakan bagaimana mereka menemukan kembali tujuan hidup setelah mengikuti program pelatihan kewirausahaan, dan ada pula yang membagikan kisah bagaimana mereka membantu orang lain setelah memperoleh bekal kehidupan dari ajaran Dedi. Perpustakaan Dedi menjaga warisan ilmu dan nilai. Salah satu tempat yang terus dikenang adalah perpustakaan yang didirikan di pusat komunitas Dedi. Perpustakaan ini bukan hanya tempat untuk mencari buku, tetapi lebih kepada pusat sumber daya untuk belajar dan berkembang. Di sana terdapat koleksi buku yang menyentuh banyak aspek kehidupan, mulai dari filsafat hingga kewirausahaan, dari buku motivasi hingga panduan spiritual. Perpustakaan ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman tentang kehidupan dan bagaimana mencapai perubahan positif. Buku-buku yang ada di perpustakaan itu menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, tak hanya dari kalangan yang membutuhkan pendidikan formal, tetapi juga dari kalangan profesional yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebagian besar buku yang disumbangkan ke perpustakaan ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan perjalanan hidup Dedi, kisah-kisah motivasi, dan panduan praktis untuk membangun usaha sosial yang dapat memberi dampak besar bagi masyarakat. Warisan yang terus berkembang, penerus dan pemberdayaan. Berkat dedikasi dari penerus-penerus Dedi dan orang-orang yang telah dilatihnya, warisan Dedi kini tidak hanya dikenal di satu kota atau negara, tetapi telah menyentuh banyak kehidupan di berbagai belahan dunia. Di luar negeri, beberapa organisasi internasional mulai mengadopsi metode yang sama untuk memberdayakan individu yang hidup dalam kemiskinan atau kekurangan. Program pelatihan kewirausahaan yang dulunya hanya sebuah ide di Jakarta kini diterapkan di tempat-tempat seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Selain itu, penerus-penerus Dedi mulai mendirikan pusat pelatihan di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas ke pendidikan formal, memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang selama ini tidak memiliki banyak peluang. Dalam komunitas ini, mereka mengajarkan bukan hanya keterampilan praktis, tetapi juga cara hidup yang lebih bijaksana dan penuh kasih, seperti yang selalu diajarkan Dedi. Akhir yang damai, melanjutkan perjalanan yang tak pernah berakhir. Akhirnya, meskipun Dedi telah tiada, perjalanan dan perubahannya tidak pernah berakhir. Setiap orang yang terinspirasi oleh kisah hidupnya kini menjalani kehidupan mereka dengan semangat yang terus menyala, membawa pesan Dedi kepada dunia yang lebih luas. Mereka tahu bahwa apa yang Dedi ajarkan bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk generasi selanjutnya. Seperti yang Dedi katakan, perubahan dimulai dari dalam diri kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk lebih baik, akan membawa dampak besar bagi dunia. Dan dengan langkah-langkah itulah, warisan Dedi hidup selamanya, sebuah perjalanan tanpa akhir yang terus menginspirasi dan membawa perubahan positif ke dunia ini.